Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kegiatan seminar proposal yang akan dibawakan oleh Saudari Yusniawati. Kepada saudari, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan hingga pada pagi ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, yang terhormat dosen penguji dan peserta seminar yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di seminar proposal saya ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Kooperatif Teknik Direct Storytelling Bercerita Berpasangan untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kemampuan bercerita merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran bahasa. Namun pada kenyataannya, kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan guru kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih pada tanggal 15 September 2020. Saya memperoleh informasi bahwa kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih masih rendah. Hal ini terlihat ketika guru meminta siswa untuk bercerita, masih banyak siswa yang tidak mau maju. Disebabkan rasa malu, takut salah, dan rasa gugup dalam diri siswa. Selain itu, berdasarkan data nilai rata-rata siswa untuk kemampuan bercerita pada tahun 2019-2020 juga masih rendah, menunjukkan dari 29 siswa hanya 14 orang siswa yang memperoleh nilai 75 ke atas atau sekitar 48,27% siswa yang mendapat nilai 75 ke atas. Dengan nilai rata-rata yaitu 70,57. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal bahasa Indonesia pada SD Negeri 1 Watu Putih yaitu 75. Guru kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih juga mengatakan bahwa penyebab rendahnya keterampilan bercerita siswa karena siswa lebih bersifat pasif dan acuh, kurang berkonsentrasi, siswa kurang bersemangat dan tidak termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, pada proses pembelajaran guru belum menerapkan model dan teknik pembelajaran yang mendorong siswa untuk PAIKEM. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih, maka salah satu faktor rendahnya kemampuan bercerita siswa yaitu pada proses pembelajaran guru belum menggunakan model dan teknik pembelajaran yang mendorong siswa untuk PAIKEM. Maka untuk mengatasi permasalahan ini, guru perlu menerapkan model dan teknik pembelajaran yang sesuai yang membuat pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Salah satu teknik yang sesuai yaitu teknik direct storytelling. Maka penelitian ini merujuk bagaimana model kooperatif teknik direct storytelling dapat memengaruhi kemampuan bercerita siswa agar kemampuan berceritanya bisa lebih tinggi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah dengan menggunakan model kooperatif teknik direct storytelling bercerita berpasangan pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih. Untuk membatasi masalah, maka materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu materi non-fiksi. Dengan kemampuan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu kemampuan bercerita pada materi non-fiksi. Untuk memisahkan masalah dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara yang pertama,
Kemampuan bercerita siswa akan ditingkatkan menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik pair storytelling atau bercerita berpasangan. Yang kedua, untuk membuat proses belajar menjadi baik, maka digunakan model pembelajaran kooperatif teknik pair storytelling. Yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi siswa, maka akan diberikan hadiah pada siswa yang memiliki kemampuan bercerita yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih melalui model pembelajaran kooperatif teknik pair storytelling atau bercerita berpasangan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk manfaat penelitian ini, yang pertama bagi penulis, mendapat temuan atau gambaran mengenai penggunaan model pembelajaran kooperatif teknik pair storytelling dalam meningkatkan kemampuan bercerita siswa. Siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan bercerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan membuat proses pembelajaran menjadi baik. Untuk guru, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan model kooperatif teknik pair storytelling dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan untuk sekolah, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka perbaikan kualitas proses pembelajaran yang tercermin dari peningkatan kemampuan profesional guru dan dapat menjaga prestasi belajar siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Model pembelajaran kooperatif yaitu model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan teknik pair storytelling adalah teknik yang digunakan untuk memahami kemampuan dan pengalaman siswa serta membantu siswa mengaktifkan kemampuan dan pengalaman agar bahan pelajaran menjadi bermakna. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu penelitian ini untuk melihat adanya peningkatan kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih pada pembelajaran bahasa Indonesia, di mana kondisi awal siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih memiliki nilai rata-rata yang rendah untuk pembelajaran yang dilakukan dengan cara bercerita. Hal ini terjadi sebelum melakukan pembelajaran bercerita dengan model kooperatif, teknik, pair storytelling atau bercerita berpasangan. Untuk mengatasi nilai yang rendah ini dalam kemampuan bercerita, maka peneliti menggunakan model kooperatif teknik pair storytelling untuk mengetahui adanya peningkatan pada nilai rata-rata siswa atau tidak. Peneliti menggunakan 2 siklus pada pembelajaran yaitu siklus 1 dan siklus 2. Dari 2 siklus ini maka akan mendapatkan hasil akhir untuk melihat adanya peningkatan nilai rata-rata siswa terhadap kemampuan bercerita atau tidak dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik pair storytelling. Hal ini seperti tampak pada bagan di bawah ini, di mana kondisi awal kemampuan bercerita masih rendah dengan belum menggunakan model pembelajaran kooperatif teknik pair storytelling. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan model kooperatif teknik pair storytelling dengan 2 siklus, maka akan mendapatkan kondisi akhir, di mana kemampuan bercerita dapat meningkat melalui model kooperatif teknik pair storytelling. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan model kooperatif teknik pair storytelling di kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu guru dan siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih semester genap tahun ajaran 2020-2021 sebanyak 29 orang yang terdiri atas 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Lokasi penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Watu Putih. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021
di mana penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Rencana tindakan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan tindakan atau action, yang ketiga observasi dan evaluasi, yang keempat refleksi. Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatifnya yaitu berupa data yang menggambarkan aktivitas belajar siswa dan mengajar guru. Data kuantitatif yaitu nilai hasil belajar siswa yang diperoleh setelah proses pembelajaran di setiap akhir siklus. Itu dalam penelitian ini bersumber dari siswa dan guru kelas 5 SD Negeri 1 Wato Putih. Adapun proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi dan tes. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan lembar panduan atau pedoman wawancara dan lembar instrumen berupa tes berisi soal-soal terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili variabel yang diukur. Tes hasil belajar. Instrumen yang digunakan berupa tes hasil belajar yang berbentuk soal esai atau uraian sebanyak 10 soal. Hal ini untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaan model kooperatif teknik storytelling dalam meningkatkan keterampilan bercerita setelah dilakukan kegiatan pembelajaran. Tes hasil belajar akan dilakukan setiap siklus selesai. Hal ini untuk melihat pengaruh model kooperatif teknik storytelling terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Wato Putih. Analisis data. Adapun rumus yang akan digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut. Menentukan nilai siswa ditentukan skor yang diperoleh siswa pada tes yang dilakukan dengan rumus nilai siswa sama dengan skor pemerolehan per skor maksimum kali 100. Untuk menentukan rata-rata nilai siswa, yaitu nilai rata-rata siswa ditentukan dengan jumlah nilai siswa per jumlah siswa. Untuk menentukan ketuntasan aktivitas belajar siswa, persen ketuntasan belajar siswa sama dengan jumlah siswa yang mendapat nilai 75 ke atas per jumlah siswa. Untuk menentukan ketuntasan aktivitas mengajar guru sama dengan persen ketuntasan aktivitas mengajar guru sama dengan jumlah perolehan guru per jumlah skor maksimum kali 100. Untuk menentukan nilai ketuntasan belajar sama dengan jumlah skor yang diperoleh anak per jumlah skor total kali 100%. Indikator kinerja. Indikator kinerja dalam penelitian ini yaitu yang pertama, indikator keberhasilan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu indikator tentang keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang termuat dalam lembar observasi dan indikator pemahaman belajar siswa dan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dikatakan terlaksana dengan baik apabila capaian minimal 80% kegiatan pembelajaran terlaksana dengan sempurna. Siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini dikatakan memahami konsep yang diajarkan apabila minimal 80% jumlah siswa telah memperoleh nilai lebih besar dari 75 ketentuan dari sekolah yang bersangkutan. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Yusniawati. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada penguji 1. Kepada penguji 1, saya persilakan untuk... Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, proposalnya cukup bagus. Latar belakangnya cukup jelas. Yang latar belakangi penelitian ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya itu ada di bab 3 dalam poin tes hasil belajar. Nah, dalam penelitian ini yang Anda telitikan kemampuan bercerita berpasangan siswa. Tapi kenapa dalam tes hasil belajar yang Anda lakukan yaitu menggunakan soal esai, bukan berfokus pada kemampuan berbicara siswa yang Anda lakukan?
lebih sederhana, mengapa Anda tidak melakukan tes hasil belajar kemampuan bercerita berpasangan kepada siswa yang menjadi fokus penelitian Anda dalam tes hasil belajar, malah melakukan tes soal esai dengan model kooperatif pirate apa tadi, storytelling. Ya, saya kira demikian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah pertanyaan dari penguji 1. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Yusniawati untuk menjawab pertanyaan kepada. Terima kasih kepada penguji 1. Saya akan menjawab pertanyaannya yang dimana mengapa saya menggunakan soal esai atau uraian untuk mengukur tes hasil belajar. Sedangkan yang saya ukur di sini adalah, sedangkan pada judul saya yaitu untuk mengukur kemampuan bercerita. Nah, saya di sini menggunakan soal esai itu untuk mengukur hasil belajarnya karena kemampuan berceritanya itu nanti diukur menggunakan instrumen, di mana dalam instrumen itu terdiri dari apa-apa yang diukur dalam cerita, sehingga bisa nanti di checklist, ada instrumennya untuk di checklist apakah kemampuan berceritanya sudah baik atau tidak. Sedangkan untuk mengukur hasil belajarnya ini, saya menggunakan soal esai. Mengapa? Karena dalam esai itu, peserta didik dapat mengorganisasikan gagasan-gagasan yang sudah dikembangkan dari topik yang sudah diberikan, yang saya sudah berikan sebagai pengajar nanti saat melakukan pengajaran di setiap siklusnya. Nah, di sini pada langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan teknik storytelling, sudah ada langkah-langkahnya di mana setiap siswa itu diberikan topik dan bebas mengembangkan topik itu sesuai dengan alur berpikirnya. Untuk mengukur hal tersebut, maka saya sebagai pengajar juga perlu untuk mengukur hasil belajar dengan menggunakan soal esai, sehingga siswa itu dapat terukur bagaimana mereka mengorganisasikan gagasan-gagasan yang sudah dikembangkan, sehingga saya mampu melihat apakah model pembelajaran model pembelajaran kooperatif teknik pirate storytelling ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak. Seperti yang saya katakan tadi, jika untuk melihat kemampuan berceritanya, di situ ada instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bercerita siswa. Di situ akan diisi dengan cara di checklist. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah jawaban dari Saudari Yusniawati. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari penanya, yaitu penguji 1. Apakah jawabannya sudah dapat diterima atau si moderator? Oh ya, saya kira cukup jelas yang dipaparkan bahwa melalui checklist ya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan lagi dari penguji 2. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada penguji 2 untuk mengajukan pertanyaan. Kepada penguji 2, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian Saudari Yusni sudah baik, akan tetapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah penelitian yang Saudari lakukan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu?
Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah pertanyaan dari penguji 2. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Yusniawati untuk menjawab pertanyaan kepada saudari. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada penguji 2 untuk pertanyaannya, di mana apakah model dan teknik pirate story model kooperatif teknik pirate storytelling ini sudah pernah dilakukan sebelumnya di SD Negeri 1 Watu Putih. Sebelumnya saya pernah bertanya sama Pak Hamadi selaku guru kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih. Beliau mengatakan bahwa selama beliau mengajar belum ada yang melakukan penelitian serupa. Kalau yang tahun ke bawah sebelum beliau mengajar, beliau juga kurang tahu, tapi Pak Hamadi katanya tidak ada judul yang serupa dengan penelitian saya, dan tidak ada peneliti yang melakukan penelitian di SD Negeri 1 Watu Putih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah jawaban dari Saudari Yusniawati. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji 2. Apakah jawabannya sudah dapat diterima atau belum? Jawaban dari Saudari Yusni saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, saya beri kesempatan untuk peserta untuk mengajukan pertanyaan. Kepada peserta 1, saya persilakan. Ini pertanyaan saya itu, apa yang membuat Anda yakin mengambil judul proposal mengenai model kooperatif teknik pirate storytelling untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa tersebut? Apa yang menjadi alasan Anda? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Saudari Yusni, silakan dijawab. Baik, yang mengapa saya mengambil model kooperatif teknik pirate storytelling untuk judul penelitian saya yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan bercerita. Karena pada model kooperatif dengan menggunakan teknik storytelling ini, siswa dirangsang untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan buah pemikiran mereka akan dihargai sehingga siswa makin termotivasi untuk belajar. Maka siswa mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Selain itu, pada penelitian-penelitian terdahulu juga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yufrinalis tahun 2019 dengan judul Penggunaan Teknik Pirate Storytelling untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas 5 SD Katolik Habib, menunjukkan bahwa dari kedua siklus yang dilakukan, rata-rata nilai siswa mengalami peningkatan. Sama halnya dengan penelitian Hermawan dan penelitian oleh Krishna, menunjukkan pada dua siklus yang menggunakan judul dengan peningkatan kemampuan bercerita menggunakan model kooperatif teknik pirate storytelling ini menunjukkan peningkatan terhadap nilai rata-rata siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, itulah jawaban dari Saudari Yusniawati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Odeheni, apakah jawabannya dapat diterima? Oke, terima kasih. Jawabannya saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada peserta 2 untuk mengajukan pertanyaan. Kepada peserta 2, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, mengapa Anda memilih judul penelitian ini? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, itulah tadi. Baik, itulah pertanyaan dari peserta Elma Agustina. Selanjutnya saya serahkan kepada Yusniawati untuk menjawab pertanyaan. Kepada saudari, saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Elma Agustina. Yang pertanyaannya yaitu mengapa saya yakin untuk mengangkat judul ini sebagai judul penelitian saya, di mana judul saya yaitu penerapan model kooperatif teknik paired storytelling bercerita berpasangan untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih. Alasannya yaitu kemampuan bercerita merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran bahasa. Namun pada kenyataannya, kemampuan bercerita siswa pada kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih pada tanggal 15 September 2020. Diperoleh informasi bahwa kemampuan bercerita siswa kelas 5 SD Negeri 1 Watu Putih masih rendah. Ini terlihat ketika guru menyuruh siswa. Masih banyak siswa yang tidak mau maju disebabkan rasa malu, takut salah, dan rasa gugup dalam diri siswa. Selain itu, berdasarkan nilai rata-rata untuk kemampuan bercerita pada pembelajaran pada tahun akademik 2019-2020 menunjukkan dari 29 orang siswa hanya 14 atau 48,27% siswa yang mendapatkan nilai 75 ke atas dengan nilai rata-rata 70,57. Sedangkan kriteria ketuntasan minimal pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri 1 Watu Putih itu inilah alasan lainnya, yaitu guru juga memaparkan bahwa bahasa Indonesia perlu menggunakan model atau teknik pembelajaran yang mendorong siswa untuk PAIKEM. Dari masalah ini, maka saya mengangkat judul untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu menggunakan model kooperatif teknik paired storytelling. Mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari saudari Yusniawati. Selanjutnya saya serahkan kepada Elma Agustina, apakah jawabannya dapat diterima atau tidak. Terima kasih, jawabannya sangat bagus dan saya serahkan kepada moderator. Ya, dengan terjawabnya pertanyaan dari peserta Elma Agustina, maka sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji 1 dan penguji 2. Mungkin ingin menyampaikan saran ataupun motivasi kepada saudari Yusniawati, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya masuk. Adapun yang menjadi motivasi saya kepada Yusniawati, proposalnya sudah cukup bagus, segera direalisasikan secepatnya. Setelah proposal ini langsung melakukan penelitian supaya cepat selesai, jangan ditunda-tunda lagi, agar bisa wisuda dengan cepat. Saya rasa itu mungkin
dorongan dari saya untuk Yusniawati. Selanjutnya apabila ada lagi tambahan dari penguji kedua, saya serahkan, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah saran dan motivasi dari penguji 1. Saya lemparkan ke penguji 2. Apakah ada saran yang akan disampaikan? Selesai. Ya, berhubung tidak ada tambahan saran dari penguji 2, saya lemparkan ke Saudari Yusniawati. Mungkin ada sedikit penyampaian, saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing saya. Ulang. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pembimbing saya telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal ini. Terima kasih juga kepada penguji yang telah memberikan motivasi yang akan berguna untuk kedepannya. Terima kasih juga kepada peserta seminar yang telah bersedia hadir dalam seminar proposal kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan saran dari penguji, maka kegiatan seminar proposal kita pada hari ini saya anggap selesai. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.